Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita. Nah, anatomi panggul wanita tersendiri dari segi ukuran terbagi dari pelvis mayor atau panggul besar dan pelvis minor, panggul kecil. Nah, batas antara panggul besar dan panggul kecil ini adalah pintu atas panggul atau PAP. Jadi ini pelvis mayor dan ini adalah pelvis minor. Nah, kemudian anatomi panggul terbagi menjadi 3 bagian, yaitu os coxae atau 2 buah pangkal paha, kemudian 1 buah tulang selangkar atau yang disebut dengan os coccygeus, kemudian 1 buah os sacrum, yang ini adalah os sacrum, 1 buah tulang selangkar atau os sacrum, kemudian yang terakhir ada os coccygeus atau tulang tungging. Nah, os coxae sendiri terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu os ilium atau tulang usus, kemudian os ischium dan os pubis. Os pubis itu tulang kemaluan. Nah, di sini kita bahas di os ilium. Nah, yang ini disebut crista iliaca. Kemudian yang tonjolan ini, yang tonjolan bagian atas disebut dengan spina iliaca superior anterior. Kemudian yang tonjolan bagian bawah itu disebut dengan spina iliaca superior inferior, atau disebut juga tonjolan tulang ini disebut juga dengan sias. Yang selanjutnya ada yang bolong ini disebut dengan foramen obscuratorium. Nah, kemudian yang bawah ini yang menonjol ini disebut dengan tuber ischiadicum atau tulang beluk. Nah, kemudian yang ini disebut dengan ramus superior anterior. Nah, yang pada bagian bawah disebut dengan ramus superior inferior, os pubis. Kemudian kita masuk ke bagian dalam, yang tonjolan ini, kelihatan nggak? Yang tonjolan ini disebut dengan spina ischiadica. Kemudian yang tonjolan tulang ini adalah promontorium. Nah, yang seperti mangkok ini disebut dengan acetabulum atau mangkok sendi. Kemudian yang ini itu kita sebut dengan pintu atas panggul atau linea innominata yang ini. Yang terakhir ada ini articulatio sacroiliaca. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan bahas bidang Hodge. Tadi kan udah kita bahas anatominya, kita bahas bidang Hodge-nya. Nah, bidang Hodge ini untuk mengetahui sejauh mana penurunan kepala janin gitu ya. Nah, kalau misalkan kepala janin sejajar dengan pintu atas panggul atau tepi atas sifisis, itu berarti bidang Hodge 1. Kemudian kalau bidang Hodge 2 ketika si kepala janin ini sejajar dengan pintu bawah panggul atau tepi bawah sifisis ya, kelihatan. Kemudian kalau bidang Hodge 3 itu sejajar dengan spina ischiadica. Kelihatan nggak? Spina ischiadica sejajar dengan spina ischiadica. Nah, kalau bidang Hodge 4 itu sudah cloning, sudah depan, kepalanya sudah kelihatan sejajar dengan os coccygeus gitu ya, atau tulang tungging. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang anatomi panggul wanita dan bidang Hodge. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.